Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading yang pagi ini menunggu chart dan peluang-peluangnya yang ada di sana, yang pagi ini sedang menunggu analisis. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa nanti step demi stepnya menemukan peluang di sana, dan untuk entry-nya bisa mengambil trigger yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ada banyak materi terkait dengan trigger yang bisa digunakan untuk entry-nya, tentu sesuai dengan karakter masing-masing, sesuai dengan kondisi dinamika pasar yang sedang berkembang, dan tentu yang paling menentukan adalah yang lebih cenderung. Dari candle yang ada pada pagi hari ini, hari Selasa 10 Agustus 2021, masih pagi sekali, jam 6.53, pergerakan masih kecil sekali, ya, berbeda dengan yang hari kemarin. Satu hari sudah sangat luar biasa, ya. Karena itu bagi teman-teman keluarga Wijaya Trading, selalu kita sampaikan ketika hari Jumat, maka pastikan semua transaksi clear sebelum meninggalkan chart, sebelum tutup hari, ya, sebelum tutup minggunya. Karena kalau hari Jumat ada transaksi yang masih tertinggal, ada kalanya hari Seninnya ada yang namanya gap atau lompatan harga. Kemudian selain ada lompatan harga, hari Senin ada kalanya juga nanti tiba-tiba bergerak seperti yang hari kemarin. Ya, sangat luar biasa, dan kita hanya menganggap remeh, oh hari Senin biasanya santai saja. Ya memang secara umum begitu. Tetapi ada kalanya memang suatu saat begini. Hari Senin, hari Jumat, hari Senin, hari Sabtu, Minggu pada dasarnya market masih bergerak. Ya hanya pasar besarnya yang tutup saja. Sehingga ada lonjakan pada hari Seninnya. Baik, kita masuk di analisis hari ini. Ya, sebelum kita menganalisis hari ini, ya tentu harus membaca bagaimana secara umum karakter candle yang terbentuk di time frame besar, di time frame D1 kita lihat. Kemudian kita baca di sana ada petunjuk apa yang kita dapatkan di sana. Perhatikan ada gambaran seperti ini. Kalau kita membaca secara detail, ya, perhatikan ini dari naik, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun yang panjang, ya. Atau kita bisa tarik begini dulu, kemudian baru turunnya luar biasa. Nah, di sini bertepatan dengan level psikologi yang kuat di sana, dia terhenti dan terakhir ditolak oleh buyer. Yang karakter candle yang kemarin ini adalah karakter satu hari sebelumnya atau candle sebelumnya. Oke, ini kita lihat karakter candle sebelumnya ini. Nah, oke, kalau kita lihat dari satu kecenderungannya ke bawah. Ini adalah arah kecenderungan secara umum dulu. Kecenderungannya masih ke bawah, kuat dan didominasi oleh seller. Dari mana kita lihat? Dari yang terdekat dari running, ini masih indikasinya masih mengarah ke bawah.
Ya, kemudian perhatikan candle demi candle yang berwarna merah, ya dari mulai yang kecil kemudian makin tebal, artinya seller makin kuat, ya, dari yang kecil menjadi yang tebal tanpa terkoreksi, tanpa ada penolakan yang berarti momentum seller sangat besar sekali. Kemudian dilanjut seller yang kuat sekali, ya, hampir menyentuh level psikologinya, tetapi tidak sampai menyentuh kemudian ditolak oleh buyer. Dari candle yang volumenya tebal, kemudian kembali tebal lagi, tapi kita bandingkan dulu volumenya satu dengan yang sebelumnya ini. Volume yang saya highlight warna biru, kemudian bandingkan dengan sebelumnya. Artinya memang masih tebal, tetapi ada pengurangan kekuatan, ada pengurangan panjang volumenya, sehingga ini mengindikasikan, memberikan petunjuk bahwa seller memang mulai berkurang kekuatannya. Yang kedua, adanya penolakan buyer di bawah, adanya penolakan buyer di bawah yang ditunjukkan dengan ekor yang panjang, bahkan panjang ekornya lebih panjang dari volumenya. Ya, ini bisa kita tarik kesimpulan awal bahwa seller sekali lagi kekuatannya sudah berkurang, buyer muncul dengan kuat dengan penolakannya. Maka ke depan selalu ada potensi buyer akan muncul dengan kuat di sana. Ya, meskipun baru ada indikasi awal, tapi buyer akan muncul menekan seller nantinya. Tapi jangan lupa seller masih dominan di sana. Sehingga kalau kondisi seperti ini bagaimana? Hati-hati, dua-duanya masih ada tekanan yang kuat nanti. Dari kesimpulan ini kita bisa mengambil, minimal kita bisa simpan di kepala kita, buyer punya kekuatan yang jauh lebih besar dengan tanpa mengabaikan kekuatan seller yang masih dominan dan masih tren di sana. Maka kita kembali ke time frame yang kecil untuk melihat peluang di sana nanti, ya. Arahnya kecenderungan kita lihat di sana. Oke, kita masuk di time frame yang lebih rendah, kita masuk di time frame H1, ya, biar tidak ada coret-coret di sini, kita poloskan dulu. Kita pisah dengan batas harian. Nah, dari H1 pun kita bisa tarik satu simulasi. Bagaimana simulasinya? Nah, perhatikan, tetap yang bawah kita jadikan sebagai level psikologinya. Yang bawah kita jadikan level psikologinya, kita kasih warna yang berbeda. Oke. Kita kasih warna kuning. Ya, kemudian perhatikan kalau kita lukis, ya. Kalau kita lukis ini naik, kemudian turun, kemudian naik kecil. Ya. Dari arah yang besar kita tarik seperti ini. Ya, turun, kemudian naik, kemudian turun lagi, naik lagi. Nah, potensinya bagaimana seperti ini? Nah, gampang sekali. Kalau sudah turun kemarin panjang, kemudian naik, kemudian yang besar kita tarik garis atau level psikologi di sana. Kita bisa tarik, ini adalah garis retracement besarnya. Kemudian kemarin sempat naik tapi tidak sampai menyentuh level psikologi yang level koreksi yang besarnya.
maka secara umum masih kecenderungannya akan turun. Namun karena kekuatannya masih berkisar di antara ini dan masih belum lebih rendah dari low-nya, ya perhatikan di sana, maka kemungkinan besar nanti akan konsolidasi. Di mana area konsolidasi ini adalah area konsolidasi, ini level psikologi yang atas, kemudian yang ini adalah level psikologi yang bawah. Nanti akan konsolidasi di sekitar ini, ya, masih di dalam ini. Sehingga kalau saya gambarkan eh, mungkin akan masih berada di dalam ini. Sehingga naik turun nanti, naik kemudian ditolak lagi, turun lagi, naik lagi dan seterusnya. Ya, akan berada di level psikologi ini. Kalau nanti ada salah satu yang dominan, yang breakout, ya, maka baru dia akan mulai merangkak, melanjutkan, akan mulai merangkak naik atau turun. Nah, sekarang di yang sebelah kiri yang terdekat dari running ini ada dominan merah. Selalu kita perhatikan dan kita amati high dan low-nya. Ketika naik perhatikan high-nya, ketika turun perhatikan harga low-nya atau harga terendahnya. Ini untuk nanti menentukan apakah kecenderungannya akan kuat naik atau turun. Nah, sementara setelah tren turun kemarin, setelah turun panjang kemudian naik pun tidak sampai berada di area koreksi, kemudian turun lagi ditolak, kembali ditarik oleh seller, tetapi seller juga tidak sampai menyentuh level harga terendahnya. Maka kemungkinan besar nanti akan naik turun di sekitaran ini, di sekitaran harga ini 17,49, sekitar di harga 17,49,49. Kemudian yang di bawah ini sebagai level psikologi yang bawah, ini kita coba untuk lihat harganya di sekitaran mana ini, di 1703.73. Nah, akan konsolidasi di area ini nanti. Naik turunnya akan ditolak ke sana. Kemudian kalau misalnya nanti naik karena arah kecenderungannya yang terdekat dari running ini masih menjorok ke atas, ya kita uji nanti di area level koreksi yang merahnya. Yang merah kita tarik di sini. Ini ada level psikologi yang merah. Atau kita bisa tarik Fibonacci dari yang merah yang terdekat saja, tidak usah terlalu jauh, ya, ke sana. Ya, nanti akan terlihat di area koreksinya, ya, koreksinya atau retracement-nya di sini. Ya, ketika nanti naik dan lebih kuat dari area retracement, ya tentu akan berusaha untuk menyentuh level psikologi yang atas. Tetapi sebaliknya, kalau nanti tidak sampai menyentuh di sana, kemudian mulai ditolak, ya maka akan kembali turun lagi. Nah, turun ini juga akan diuji oleh level psikologi lagi di sini. Ya, kalau nanti bisa di break dari level psikologinya di sana, ya kemungkinan besar masih akan lanjut turun. Ya, lanjut turun nanti kembali diuji area level psikologinya yang di sini. Ya, tentu nanti breakout atau tidak nanti tergantung kondisi terakhirnya. Nah, saya masih dalam kerangka, masih dalam simulasi berada di antara ring 1749
1703 akan konsolidasi di sekitaran itu. Selagi masih belum keluar dari zona itu, maka akan kembali naik turun di area di situ nantinya. Kemudian bagaimana kalau konsolidasi? Apakah kita tidak bisa ngambil posisi peluangnya di sana? Ya, sebenarnya kalau konsolidasi lebih baik kita menunggu momen yang betul-betul lebih kuat. Karena kalau konsolidasi akan selalu ditarik naik turunnya sama atau hampir sama. Ya, bisa saja kita memanfaatkan time frame yang rendah, time frame M15, tapi hati-hati, harus fokus di sana, entry harus clear, entry, kemudian lihat di sana sampai selesai, harus pastikan jangan terlalu lari sana lari sini. Karena kalau kita lari sana lari sini akan tambah kita pusing nanti. Di time frame M15 nanti akan kita bisa banyak temukan peluang-peluang yang ada di sana. Nah, sampai sekarang masih kondisinya masih eh, bergerak naik, kemudian ada ganti warna. Ini kalau di M15 pun sama, tunggu ini selesai. Kalau ini warna merah, kita bisa ambil posisi sell di sini. Ya, merah ini nanti sebagai konfirmatornya. Tetapi ketika nanti hijau ini lebih kuat lagi, bahkan lebih di atas dari volume warna merah, bisa diartikan buyer akan makin kuat di sana. Ya, kita bisa ambil posisi setelah waktunya betul-betul stabil di sana. Ini kalau kita nanti terlalu kesulitan mengambil time frame H1 yang karena konsolidasi terlalu kecil di sana. Ya, ini kalau misalkan pakai laptop memang agak agak kecil ya, terlalu kecil. Kenapa? Karena ada candle besar kemarin ini, sehingga membuat candle yang sekarang ini kelihatan kecil ya. Meskipun nanti bergerak ratusan, tapi akan terlihat kecil karena ada candle panjang. Maka satu-satunya jalan untuk bisa melihat candle ini lebih bergerak naik turun panjang, kembali kita ambil HP kita atau Android kita untuk melihat candle yang terdekat, atau kita bisa zoomkan lebih dekat lagi. Kalau di HP lebih lebih mudah, kalau di laptop tentu karena terhalang dengan candle yang panjang, maka pergerakan seperti ini akan tampak kecil sekali. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman, khususnya keluarga WJ Trading. Nanti malam bisa mengikuti kelas kalau nanti ada waktu. Memang tidak ada news, tapi tidak ada salahnya nanti untuk menambah pengetahuan sambil sambil menambah teman di sana. Ya, siapa tahu nanti ada market yang bagus, kita nanti analisis bareng pas ada kelas di sana. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, hati-hati di area konsolidasi ini, di area market yang ringnya sudah saya sampaikan tadi, berada di 1749, 1703. Ketika masih berada di sini, dia akan naik turun sama atau hampir sama, atau akan konsolidasi sampai betul-betul ada yang breakout nantinya. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.